Pada video kali ini, Pak Wi akan menjelaskan pada kalian semuanya tentang penjelajahan samudra yang dilakukan oleh orang-orang barat atau bangsa barat ke Nusantara. Simak baik-baik video ini. Jangan lupa jika ada tugas silakan dikerjakan. Belajar sejarah dengan Pak Wi, belajar sejarah menjadi mudah. Pada materi kali ini, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah setelah Anda melihat video ini, Anda dapat menganalisis latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa barat ke Nusantara. Simak baik-baik video ini, selamat belajar dan tetap semangat untuk kita semuanya. Anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kali ini. Kita akan memulai dengan pengertian penjelajahan samudra. Pasti Anda sering dengar istilah ini. Kita sering bertanya-tanya, mengapa harus ada penjelajahan samudra? Kita akan memulai dari pengertian penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra adalah usaha atau upaya yang dilakukan oleh bangsa Eropa untuk menemukan dunia baru. Dunia baru apa? Dunia baru yang bisa memenuhi kebutuhan untuk kehidupan mereka. Mengapa ini perlu? Salah satu wilayah yang sejak dulu menjadi rebutan adalah dunia timur. Dunia timur itu mana saja? Kira-kira di mana saja? Ya, salah satunya adalah wilayah Nusantara, yang konon katanya saat itu beritanya sudah terdengar sangat hebat di Eropa. Kenapa mereka mencari dunia timur? Karena satu yang mereka cari yaitu rempah-rempah. Nah, sekarang pertanyaannya, coba nanti Anda analisis kenapa orang Eropa membutuhkan rempah-rempah. Oke ya, silahkan dicari jawabannya, coba Anda analisis. Nah, setelah ini kita akan mempelajari latar belakang atau hal-hal apa saja yang membuat bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Latar belakang penjelajahan samudra yang pertama yaitu 1. Jatuhnya kota Konstantinopel. Dalam buku Sejarah Indonesia, Masuknya Islam hingga Kolonialisme tahun 2020 karya Ahmad Fakhri Hutauruk, dijelaskan bahwa kedatangan bangsa barat ke Nusantara bukan merupakan kebetulan. Kedatangan mereka adalah akibat adanya perubahan secara struktural di kawasan Laut Tengah. Persaingan untuk memainkan peran yang lebih dominan di Laut Tengah mengalami pergeseran. Setelah dinasti Ottoman berkuasa, beberapa peraturan tentang pelayaran di kawasan tersebut diberlakukan. Itulah yang membuat dan mengakibatkan bangsa-bangsa Eropa harus menepi dari kawasan tersebut. Namun pada intinya, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh peristiwa jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah pada tahun 1453. Jatuhnya Konstantinopel merubah peta politik global pada abad ke-15, sehingga mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari jalan menuju dunia lain. Penolakan penguasa baru di Laut Tengah atau dinasti Ottoman terhadap aktivitas barat di kawasan tersebut mendorong mereka untuk mencari daerah baru. Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang merupakan pelabuhan transit perdagangan antara Asia dan Eropa. Letaknya sangat strategis yang menyebabkan bangsa-bangsa di sekitarnya banyak yang ingin menguasainya, termasuk umat Islam. Sultan Utsmani Muhammad II yang bergelar Al-Fatih atau Sang Penakluk menyerang Konstantinopel. Ibu kota pun berpindah dari Adrianopel ke Konstantinopel atau disebut Istanbul yang berarti tahta Islam. Kondisi itu membuat pusat perdagangan rempah-rempah di Istanbul dikuasai oleh pedagang Islam. Jatuhnya Konstantinopel inilah yang membuat bangsa Eropa mengalami kesulitan, terutama pada bidang perdagangan. Dengan dikuasainya Konstantinopel dan ada aturan-aturan baru yang diterapkan oleh Sultan Utsmani, maka membuat
bangsa Eropa benar-benar terancam kehidupannya. Aktivitas ekonomi mereka menjadi macet dan mereka harus mencari jalan keluar untuk melanjutkan kehidupan mereka. Akhirnya mereka memberanikan diri untuk mengutus orang-orang yang hebat pada masa itu untuk berlayar mencari dunia lain, yaitu dunia timur. Latar belakang yang kedua, mengapa bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra adalah karena bangsa Eropa atau bangsa Barat ingin mencari dunia baru. Jatuhnya Konstantinopel mendorong bangsa Eropa untuk mencari daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkan seperti rempah-rempah. Apalagi dengan penemuan berbagai macam teknologi seperti kompas, teropong, dan peta, bangsa Eropa benar-benar mempertaruhkan keberanian mereka untuk bisa menjelajahi samudra dan menemukan daerah baru yang mereka impikan. Itu tadi dua hal yang melatar belakangi terjadinya penjelajahan samudra. Sekarang, faktor apa yang kemudian mendorong dan membuat lebih kuat latar belakang tadi kenapa bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra? Yang pertama, karena ada teori yang saat itu berkembang atau dicetuskan di Eropa yang disebut dengan teori heliosentris. Apa itu teori heliosentris? Ya, teori heliosentris adalah teori yang mengemukakan bahwa dunia itu bulat. Sementara sebelum abad 15 di Eropa itu masih mengenal bahwa dunia itu datar. Teori heliosentris dicetuskan oleh Kopernikus, dan orang yang pertama kali membuktikan teori ini adalah Magellan. Selanjutnya, yang kedua, faktor yang menyebabkan penjelajahan samudra adalah perjalanan Marco Polo. Siapa itu Marco Polo? Marco Polo adalah seorang penjelajah dari Italia yang pernah melakukan penjelajahan sampai dunia timur dan kembali lagi ke Eropa. Perjalanan Marco Polo tertulis dalam buku hariannya yang berjudul The Travel of Marco Polo atau Perjalanan Marco Polo. Ini menceritakan tentang tempat-tempat yang pernah dia singgahi. Faktor ketiga adalah penemuan kompas, teropong, dan peta. Faktor yang keempat, ini yang paling hebat di kemudian hari, dan ini akan dipertahankan sampai nanti pada masa kolonialisme dan imperialisme, yaitu karena prinsip 3G atau 3G, yaitu gold yang artinya emas, mencari kekayaan. Yang kedua, glory yang artinya mencari kejayaan. Dan yang ketiga, gospel yang artinya menyebarkan agama Nasrani. Itulah 4 faktor yang memperkuat latar belakang kenapa bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Masih ingat ya? Kita ulangi. Latar belakang yang pertama adalah karena jatuhnya kota Konstantinopel yang dikuasai oleh Turki Utsmani. Yang kedua, karena orang Eropa ingin mencari dunia baru. Dan faktor yang mendorong latar belakang tadi, yang pertama adalah adanya teori heliosentris yang dikemukakan oleh Kopernikus. Yang kedua, catatan perjalanan dari Marco Polo. Yang ketiga, penemuan kompas, peta, dan teropong. Dan yang keempat adalah prinsip 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Itu anak-anak latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Anak-anak, itu tadi materi yang Pak Wi sampaikan pada video ini. Semoga Anda semuanya jelas dengan penjelasan Pak Wi, dan nanti akan kita lanjutkan materinya melalui video-video Pak Wi yang berikutnya. Nantikan selalu video-video dari Pak Wi. Terima kasih dari Pak Wi. Semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan kita, dan semoga kita semua tetap sehat.